Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan pada hari ini untuk senantiasa kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju tempat-tempat kebaikan, yang mana dengan tempat kebaikan tersebut kita mengumpulkan pundi-pundi amalan kebaikan, serta salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhajnya yang mulia. Berdirinya khatib di atas mimbar ini, tak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullahu jami'an, ketahuilah bahwasanya ketaatan itu akan mewariskan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kemaksiatan akan mewariskan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 10, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, carilah kemuliaan dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan tidak akan pernah didapat kecuali dengan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, kata Allah,
kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beramal soleh, lagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyanahum ajrahum, dan kami pasti akan berikan kepada mereka pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih bagus, yang lebih pantas atas apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Oleh karenanya para salaf terdahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami mulia dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah kami jadikan orang-orang yang hina karena kemaksiatan kepadamu. Qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, inna kunna adalla qaumin a'azzanallahu bil Islam, sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang rendah, yang hina, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami mulia dengan Islam. Wa mahma natlubu al-'izz bi ghairi ma a'azzanallah, bagaimanapun kami mencari kemuliaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia mulia, adzalanallah, Allah Subhanahu wa taala pasti tetap akan menjadikan kami hina karena mencari kemuliaan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia mulia. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah Subhanahu wa taala rendahkan dia, maka tidak ada satupun yang mampu untuk mengangkat derajatnya, tidak ada yang mampu untuk memuliakan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada yang mampu menjadikan dia mulia. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat ya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mata ruziqal abdu inqiyadan lil haq, kapanpun seorang hamba dia diberikan ketundukan kepada kebenaran, kepada hak, wasabatan alaihi, dan dia tetap kokoh di atas kebenaran tersebut, fal yubshir, maka bergembiralah dia. Faqad basyara bi kulli khairin, karena sungguhnya dia telah diberikan gembira dengan seluruh kebaikan. Dia bergembira dengan seluruh kebaikan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wadzunubu ya lil qalbi bimanzilatis sumum, adapun kemaksiatan, dosa bagi hati seorang hamba bimanzilatis sumum, itu seperti racun di dalam hatinya. Illan tuhlikhu ad'afathu wala budda, kalau seandainya racun tersebut tidak membinasakannya, pasti dia akan melemahkannya. Wa idza dha'afat quwwatuhu lam yaqdir ala muqawwamati al-amrad, kalau seandainya hati sudah lemah, maka dia tidak mampu untuk menahan dari berbagai macam penyakit hati. Karena kekuatan seorang mukmin ayyuhal ikhwah ada pada hatinya, bukan pada jasadnya, bukan pada raganya. Kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan menambah kekuatan. Kalau seandainya ragalah yang menjadi acuannya, maka kita melihat fakta di lapangan. Para kaum muslimin, mereka mampu melawan kebesaran kekuatan Persia dan Romawi, padahal jumlahnya yang sedikit,
tapi keimanan di dalam hatinya yang mampu menguasai, yang mampu mengalahkan, dan mereka motivasinya adalah jihad fi sabilillah. Adapun orang kafir, walaupun raganya kuat, walaupun jasadnya kekar, tapi lemah dan mereka takut untuk mati. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Oleh karenanya, kemaksiatan mewariskan kehinaan di dunia dan di akhirat. Qala tabibul qulub, Ibnul Mubarak berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku menyaksikan bahwasanya dosa itu mematikan hati. Wa qad yurisu dzulla idmanuha. Dan terus menerus dalam kemaksiatan, candu terhadap kemaksiatan itu akan mewariskan kehinaan. Wa tarkadz dzunubi hayatul qulubi. Dan meninggalkan kemaksiatan adalah kebaikan, adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan yang paling baik bagimu adalah mengingkari kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, kemaksiatan mewariskan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Di antara kehinaan yang disebabkan oleh kemaksiatan, sebabnya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan perkara dunia, melalaikan akhirat. Oleh karenanya, hati seorang mukmin menjadi lemah. Hati seorang mukmin menjadi sempit. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang menunjukkan tentang itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah." Kalau seandainya kalian telah melakukan praktek jual beli 'ainah, jual beli riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor sapi, sibuk dengan gembala sapi, wa raditum bizzar'i, dan kalian ridha dengan hasil pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menampakkan, Allah akan mencapakan kalian dengan kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang mana kehinaan ini tidak akan mampu berlepas dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rawahu Abu Daud. Di dalam hadis ini sudah jelas kepada kita dan menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ya meninggalkan jihad dan juga sibuk dengan perkara dunia, dari bermuamalah ribawiyah, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan menggembalakan hewan ternak, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang menjadikan seorang hina karena dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayatnya, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditimpakan, akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan juga kehinaan di kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muftarin. Oleh karenanya kami berikan balasan kepada mereka orang-orang yang dusta. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ja'ala as-saghar wa dhillah liman khalafa amri. Dijadikannya kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita berlindung dari sifat kehinaan ya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya al-izzah, kemuliaan di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wad dhillah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, atau aku berlindung kepadamu dari kepakiran, wal qillah, dari sedikitnya harta, wad dhillah, dan juga dari kehinaan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemaksiatan dan dosa itu akan berakibat buruk bagi kehidupan kita, yaitu mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kemuliaan yang didapat dari jalan yang dosa. Tidak ada kemuliaan didapat dengan memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kemaksiatan adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dampak buruk dari adanya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, bahwasanya maksiat tersebut akan menjadikan hati lemah dan juga raga pun lemah. Karena kekuatan seorang mukmin terletak pada hatinya. Tatkala hatinya kuat, maka seluruh amalan kebaikan mampu dia lakukan. Seluruh ketaatan mampu dia jalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa manusia ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila sekerat daging itu baik, maka baik pula seluruh amalan, baik pula seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak hatinya, maka rusak pula seluruh anggota badannya. Ala wahil qalbu. Ketahuilah sekerat daging tersebut adalah hati. Oleh karenanya harus kita jaga hati kita, jangan sampai tercemari dengan kemaksiatan, dengan dosa terus menerus. Apabila berdosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya. Maksiat tersebut menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan untuk berbuat kebajikan. Hukuman bagi seorang pendosa senantiasa dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terputus dari seluruh kebaikan. Ibarat seseorang yang memakan makanan yang menjadikan penyakitnya lama untuk sembuh, maka dia terhalang untuk memakan makanan yang lezat, terhalang dari makanan-makanan yang enak karena penyakitnya yang lama sembuh. Begitu juga dengan pelaku maksiat. Ya, terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak, terhalang dari amalan soleh, terhalang dari pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang senantiasa melakukan amalan kebajikan. Dan maksiat tersebut menghalangi untuk dia melaksanakan seluruh amalan kebaikan. Dan apabila seorang pendaku maksiat, pelaku maksiat tersebut meninggalkan kemaksiatannya, terasa di dalam dirinya sempit, terasa di dalam hatinya gundah gulana, tidak rela dia meninggalkan kemaksiatan. Tatkala dia kembali kemaksiatan seperti seekor ikan yang kembali kepada airnya. Begitulah pelaku kemaksiatan. Senantiasa dia, apabila dia meninggalkan maksiat, sesak dadanya, terasa himpit dunia ini. Seorang pepatah atau suatu perkataan yang ditunjukkan dalam permisalan ini, segelas pertama yang kau teguk itu terasa nikmat, tapi gelas kedua engkau harus berobat karenanya. Pepatah lain yang mengatakan, obatku adalah penyakit itu sendiri.
Obatku adalah penyakit itu sendiri. Obat dari meminum arak adalah minum arak lagi. Obat berzina adalah berzina lagi. Obat mencuri adalah mencuri lagi, dan seterusnya. Begitulah, ya. Amalan keburukan akan melahirkan keburukan yang lain, dan amalan ketaatan akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Kemudian kemaksiatan akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hatinya, dan kemaksiatan akan memadamkan cahaya tersebut. Ingatlah Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, tatkala duduk-duduk dengan gurunya Imam Malik, maka Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hatimu, maka jangan redupkanlah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemaksiatan tersebut akan menghalangi seseorang dari mendapatkan rizki. Disebutkan di dalam Al-Musnad, ya, bahwasanya seseorang terhalang dari mendapatkan rizki karena kemaksiatan yang dia lakukan. Sedangkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk mendapatkan rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir, kemaksiatan tersebut akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Tatkala azab itu turun, bukan hanya terkena kepada pelaku maksiat saja, tetapi kepada seluruh manusia, ya. Dan ketahuilah bahwasanya turunnya azab itu karena ulah manusia itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan kezaliman sama sekali. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa-apa dari musibah yang menimpamu, fama kasabat aidikum, itulah karena ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni banyak dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Kemudian solusinya untuk senantiasa kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengazab mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim mengatakan terkait hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, maka dia tidak akan mengazab kepada kaum yang senantiasa dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu akan menghapuskan dosa, sedangkan dosa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istighfar menghalangi azab yang akan turun kepada suatu kaum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu ma tasna'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.